Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu Yuniar hari ini? Alhamdulillah, kabarnya sehat, sehingga saya bisa mengikuti pendampingan ini dengan sehat walafiat. Tentunya semangat. Ya, harus semangat ya Bu Yuniar, karena perjalanan kita memang masih sangat panjang gitu untuk dilalui. Yang terpenting tetap tenang, tetap santai, tapi serius dalam menjalani program guru penggerak ini. Saya hari ini pengajar praktik akan menjelaskan tentang fokus pendampingan hari ini. Aktivitasnya Bu Yuniar merefleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Lalu kita juga akan merefleksi diri bagaimana sih perubahan yang Ibu pelajari di modul 1.1, 1.2 dan juga 1.3. Lalu bagaimana rencana Ibu dalam merintis komunitas praktisi di sekolah, dan juga nanti terakhir ada memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan. Untuk hari ini dokumen ini sudah disiapkan? Dokumen yang ini? Ya semuanya sudah ya. Menurut Bu Yuniar, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? Belajar tentang modul 1.1, 1.2 dan 1.3, di mana dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita harus menghamba kepada murid, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Saya lebih menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta sekarang sedang merintis komunitas praktisi, cara membuat visi sesuai dengan pendekatan IA dan tahapan Bagja. Luar biasa sekali ya. Saya pun akan menjabarkan bagaimana pemantauan pembelajaran daring Bu Yuniar di LMS. Biasa. Terima kasih Bu Yuniar. Untuk hari ini saya akan meminta izin dulu kepada Bapak Kepala Sekolah supaya kita mengadakan visi perubahan bersama rekan sejawat. Setelah itu kita masuk ke bagian inti pendampingan. Seperti itu ya Bu Yuniar. Terima kasih. Kita akan lanjutkan setelah saya izin Bapak Kepala Sekolah. Baik, kita lanjutkan Bu Yuniar ke pertanyaan berikutnya. Untuk refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Apa yang sudah Ibu pelajari pada modul 1.1, 1.2 dan 1.3? 1.1 yang sudah saya pelajari yaitu pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita harus menuntun apa yang dibutuhkan oleh murid sesuai dengan minat dan bakat, disesuaikan dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu dalam modul 1.2 saya belajar tentang nilai-nilai guru penggerak serta peran guru penggerak, dan yang modul 1.3 visi dan prakarsa perubahan. Apakah Ibu yang dipelajari di modul tadi sudah diimplementasikan di kelas? Sudah saya implementasikan di kelas dengan pembelajaran tadi, melakukan aksi nyata pembelajaran dengan meningkatkan kreativitas. Hasilnya yaitu tadi berupa rangkaian listrik. Saya menyusun merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif berdasarkan hasil kolaborasi dengan rekan sejawat. Baik, tadi sudah ya diimplementasikan, contohnya pun sudah. Apa yang terjadi terhadap murid? Bagaimana tanggapan dan respon terhadap perubahan yang dilaksanakan? Respon dan tanggapan ketika saya melakukan perubahan di dalam kelas, murid merasa senang, antusias mengikuti pembelajaran yang sudah saya lakukan. Bagus sekali ya, jadi memang ada perubahan gitu. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan tadi di aksi nyata di modul 1.1, 1.2 dan 1.3 di kelas? Perasaannya Bu? Perasaan saya ya tentu senang, bersemangat, bangga karena ada perubahan dalam diri siswa, menjadi lebih semangat lagi belajar. Itu menjadi semangat dan motivasi saya untuk melakukan perubahan secara terus menerus. Itu apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki?
Kalau yang sudah baik di dalam diri saya yaitu menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dengan menggunakan berbagai media atau pendekatan pembelajaran. Yang harus diperbaiki dari dalam diri saya yaitu saya masih kurang dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat. Dan berikutnya kita akan merefleksi bagaimana tentang lingkungan belajar. Apakah kepala sekolah mendukung, Bu Yunia? Kepala sekolah sangat mendukung tentang program kegiatan guru penggerak ini yang sudah saya lakukan. Bentuk dukungannya yaitu memberikan motivasi untuk tetap bersemangat mengikuti pelatihan serta memperbolehkan menggunakan fasilitas seperti wifi, laptop jika diperlukan. Iya, bagus sekali ya. Jadi memang Bapak itu luar biasa gitu memberikan motivasinya dan juga sarana prasarana sudah didukung tentunya ya untuk Bu Yuniar melakukan segala aktivitas di PGP ini ya. Tapi selain dukungan pasti kan ada tantangan. Nah, tantangan tersendiri dalam menjalani program guru penggerak ini di lingkungan sekolah khususnya bagaimana? Tantangan sendiri yaitu mengajak guru-guru yang lain untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu masih guru yang lain itu masih cenderung belajar itu hanya mentransferkan informasi saja tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, salah satu cara yang menurut Bu Yuniar ini bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan yang tadi. Cara untuk menghadapi tantangan tersebut, saya melakukan pendekatan dengan guru-guru, melakukan komunikasi yang baik tentang manfaat yang didapat ketika melakukan hal-hal tersebut dan memberikan dampak yang cukup baik kepada siswa. Ya, intinya berkolaborasi, menjalin komunikasi yang baik dengan rekan-rekan yang lainnya. Nah, kira-kira ke depannya nih bagaimana rencana Ibu supaya program guru penggerak yang Ibu laksanakan ini berjalan maksimal? Harus meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di sekolah, baik itu rekan, kepala sekolah, murid, serta orang tua lainnya. Ya, baik, terima kasih untuk sesi dari refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah sudah di Ibu Yunia. Sekarang kita masuk ke rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Nah, saya ada pertanyaan. Dari pemetaan komunitas praktisi yang di Lokakarya 1 kemarin dengan kepala sekolah, praktisi mana Ibu memiliki peran atau pengaruh? Apakah dalam komunitas sekolah atau tingkat kecamatan atau seperti apa? Bisa diceritakan? Kalau tingkat kecamatan seperti KKG itu saya hanya berperan sebagai anggota saja, jadi tidak memiliki pengaruh. Gimana dengan di sekolah sendiri sekarang? Ada dukungan dari guru-guru yang lain, sehingga nanti itu dijadikan bahan juga untuk meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah. Namanya tadi apa? Komber Ruci, kelompok belajar guru Ciharasas. Komber Ruci ya, luar biasa. Berikutnya, apa tantangan selama merintis komunitas praktisi di sekolah? Tantangannya yaitu tadi mengajak rekan-rekan yang lain untuk tertarik mengikuti komunitas praktisi yang sudah saya bentuk. Jadi itu menyusun program-program yang akan dilakukan di dalam komunitas praktisi tersebut. Tetap melakukan pendekatan dan komunikasi tentang komunitas praktisi tersebut. Jadi menyampaikan manfaat serta keuntungan mengikuti komunitas praktisi yang dibentuk di sekolah ini. Nah, luar biasa ya yang saya dapatkan ini. Kalau saya lihat memang Ibu Yuniar itu begitu luar biasa untuk membentuk, merintis terlebih dahulu. Hanya saja tetap kita harus mengikuti kebijakan dari pihak sekolah. Untuk kedepannya mudah-mudahan komunitas yang dibentuk ini bisa disponsori atau didukung oleh Bapak Kepala gitu ya. Nah, sudah ada hal menarik tidak menjadi Komberuci atau founder Komberuci ini saat merintis ya? Ada hal menarik tidak?
Hal menariknya itu pada saat menyusun cara atau teknik supaya rekan-rekan mau. Jadi Luar biasa sekali. Untuk rencana merintis komunitas praktisi ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Ciharakas. Hari ini saya pengajar praktik dari program Guru Penggerak Angkatan 9 akan mengadakan pendampingan individu yang kedua. Hari ini yaitu tentang diskusi visi dan perubahan prakarsa yang sudah dibuat oleh Ibu Yuniar. Ibu dan Bapak, saya minta bantuannya supaya hari ini bisa lancar dan juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu saya akan membuka diskusi ini dengan tema mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dan saya juga akan menyampaikan susunan acara pertemuan. Yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi, lalu merumuskan kalimat rumpan dan melihat visi sekolah yang sudah ada di SDM 3 Ciharakas. Lalu berikutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dari sekolah, lalu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan juga penutup. Baik Ibu dan Bapak, saya hanya membuka atau mengantar tujuan diskusi hari ini. Untuk berikutnya selama 1 jam 40 menit akan dibantu mempresentasikan oleh Ibu Yuniar. terima kasih Bu Santi telah membuka acara diskusi ini. Dalam kegiatan hari ini tujuannya yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah tentang murid di masa yang akan datang. Berkaitan dengan visi, mungkin rekan-rekan semuanya tidak asing apa visi itu. Menurut Bu Siti? Ya sama sih. Visi itu merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau instansi dan termasuk sekolah dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya, saya juga sependapat dengan rekan-rekan itu bahwa visi itu adalah tujuan yang ingin dicapai terhadap murid kita atau sekolah di masa yang akan datang. Menurut rekan-rekan semua, apakah visi itu penting ataukah tidak? Sangat penting. Penting, setuju. Saya juga berpendapat bahwa visi itu sangat penting. Mengapa visi itu penting? Karena visi adalah representasi gambaran kita masa depan. Gambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya dalam mewujudkannya. Coba rekan-rekan bayangkan jika kita tidak memiliki visi, apa yang akan terjadi? Coba apa yang akan terjadi? Tidak akan terarah. Kegiatan di sekolah tidak akan terarah karena tidak ada tujuan. Menurut Bu Revi? Rencana tidak terstruktur. Sependapat, jika kita tidak mempunyai misi atau kita tidak tahu visi sekolah kita apa, kita itu ibarat layang-layang yang putus, tidak tahu arah tujuan sekolah kita mau dibawa ke arah mana. Jadi memang betul visi itu penting sebagai acuan, impian, harapan, fokus kita ke depannya seperti apa. Diskusi ini ada tentang prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Adalah suatu filosofis atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik itu di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Mereka semua mungkin memiliki impian tentang murid-murid atau sekolah seperti apa. Nah, nanti rekan-rekan semua mengisi kalimat rumpan. Rekan-rekan tidak bingung dalam mengisi kalimat rumpan ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin
bapak ibu atau rekan-rekan semuanya sudah tidak asingnya, sudah sering mendengar, apalagi di kurikulum Merdeka ini. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam dimensi pertama ini, murid diajarkan untuk memiliki akhlak yang baik dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, mencakup atau meliputi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama, juga akhlak bernegara. Yang kedua adalah berkebinekaan global, di mana dalam dimensi berkebinekaan global ini anak diajarkan untuk mempertahankan pribadi-kepribadian serta budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jangan sampai kepribadian bangsa Indonesia-nya luntur karena ada pengaruh budaya-budaya dari luar. Ya. Lalu dimensi mandiri. Dimensi mandiri mengajarkan anak untuk senantiasa mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan. Nah, lalu ada dimensi gotong royong, di mana dalam dimensi gotong royong ini anak diajarkan untuk bekerja sama, bergotong royong dengan sesama, dan diajarkan juga untuk saling berbagi dan peduli terhadap sesama. Yang selanjutnya yaitu bernalar kritis. Dalam dimensi bernalar kritis ini anak diajar untuk memproses informasi, menganalisis, mengevaluasi, serta menyimpulkan hasil informasi yang mereka dapat secara lebih akurat. Dan yang terakhir adalah dimensi kreativitas, di mana dalam dimensi kreativitas ini anak diajarkan untuk berkreasi, menghasilkan kreasi yang orisinil, bermanfaat, dan berdampak kepada masyarakat atau dirinya sendiri. Nah, ini sebagai gambaran untuk mengantarkan mereka mengisi kalimat rumpang yang terpaparkan. Silakan menempelkan hasil di Terima kasih rekan-rekan yang sudah melengkapi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid kita. Menyimpulkan hasil mengisi kalimat rumpang yang sudah Ibu Bapak lengkapi. Rekan-rekan ini memimpikan murid yang memiliki akhlak mandiri, lalu cerdas, kasih, serta mempunyai jiwa sosial. Itu yang diimpikan oleh rekan-rekan semua berkaitan dengan murid. Yang percaya bahwa murid itu adalah subjek dalam pembelajaran. Lalu seseorang yang mempunyai kemampuan yang berbeda, karena setiap murid di sekolah kita mempunyai karakter atau keunikan sendiri-sendiri. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Memang sangat penting, apalagi sekarang ini karakter murid-murid kita yang mempunyai karakter kurang baik, sehingga dalam pendidikan karakter itu memang sangat dibutuhkan. Lalu sikap gotong royong juga maupun murid-murid kita juga harus mencerminkan sikap gotong royong dan tentunya memiliki akhlak yang mulia. Dan kita sadar betul bahwa mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tidak sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Lalu dengan rajin belajar, tentunya anak juga menyadari bahwa dengan rajin belajar memberikan dampak yang baik kepada murid. Lalu ada di sekolah yakin bahwa harus ada kerja sama dari rekan-rekan semuanya, tidak hanya harus sendiri, karena sendiri itu akan mengalami kesulitan untuk melakukan perubahan. Lalu meningkatkan disiplin juga. Kedisiplinan itu harus diterapkan oleh murid, tidak diterapkan oleh guru. Guru harus menjadi teladan yang baik bagi murid. Muridnya juga ketika guru memberikan contoh teladan disiplin, murid juga akan mengikuti keteladanan
yang pertama harus memiliki anak kuliah, yang mulia pertama itu yang lima dalam prestasi ya, santun itu yang terakhir, luhur dalam pekerti dan satu dalam bentuk. Aku disatukan Dan saja. satu. Karena itu satu Ya. kesatuan di dalam Satu proses kesatuan. Pancasila. Jadi awaknya yang pertama memiliki awak mulia. Bagaimana kalau begini? Santun dan berbudi. Kalau santun dalam perilaku itu kan sudah menyangkut kalau anak mulia itu kan sudah menyangkut keseluruhan budi pekerti, santun dalam berperilaku. Bagaimana kalau berakhlak mulia? Saja gitu ya. Maksudnya apakah suatu visi itu harus merupakan tindakan, misalnya kreatif, tindakan Tidak harus itu mah untuk mempermudah aja akronim itu supaya warga sekolah ingat tentang misi cita-cita kita seperti apa. Dengan visi ada yang harus diubah atau ditambahkan lagi atau sudah terwujud peserta didik berakhlak mulia, prima dalam prestasi dan sehati. Setuju seperti ini? Nah, untuk mewujudkan ini visi yang sudah tadi disusun, kasih perilaku yang dapat mencerminkan visi tadi yang sudah disusun. Menjadi teladan ya. Kalau muridnya berarti di sini harus taat, aturan, adanya dukungan dari orang tua. Nah, jadi untuk ini yang telah kita susun perilakunya murid yang diharapkan yaitu taat terhadap aturan, memiliki perilaku yang baik dan beribadah tepat waktu. Untuk perilaku guru dan rakyat yang mengerjakan misi adalah guru menjadi suri teladan dan memiliki disiplin, sikap disiplin dan perilaku orang tua yang mencerminkan visi yaitu adanya dukungan dari orang tua serta orang tua harus menaati taat terhadap aturan sekolah. Setuju? Setuju ya. Yaitu inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Inisiatif ide perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah supaya visi yang telah kita buat berhasil dapat tercapai apa? Melakukan refleksi, menyamakan bentuk dari hasil pertanyaan-pertanyaan tadi dapat disimpulkan bahwa mewujudkan visi yang telah kita susun, kita rencanakan, membutuhkan perilaku murid yang taat terhadap aturan, memiliki perilaku yang baik, terus beribadah tepat waktu, lalu guru juga, kepala sekolah juga harus menjadi suri teladan, serta memiliki sikap disiplin. Lalu orang tua juga harus segala kegiatan yang ada di sekolah dan orang tua pun tentu harus taat terhadap aturan. Dalam mewujudkan visi yang telah kita susun, kita sebagai guru harus menyamakan tujuan, mengadakan refleksi secara rutin terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Jika ada kekurangan berarti harus diperbaiki. Jika kelebihan dari kegiatan-kegiatan tersebut kita harus meningkatkannya. Menyampaikan presentasi hari ini Bapak dan Ibu sekalian dalam proses pendidikan CGP telah membuat visi dirinya sebagai pendidik. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang tadi dan juga tentunya harus berpihak kepada murid. Di sini
bahwa rekan-rekan sejawat sangat mendukung. Jadi inilah tonggak yang harus dilaksanakan ke depannya. Bu Yuniar sebagai CGP menjadi founder juga ya Bu ya, nanti sebagai sayap kiri dari rekan-rekan sejawat. Ini yang diharapkan oleh Ibu Susi tadi. Mudah-mudahan tercapai segala keinginan yang sudah didiskusikan. Bismillah. Yang terpenting saya berterima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Bu Yuniar yang sudah mempresentasikan hasil dari visi guru penggerak dan juga bagaimana membuat visi tersebut selaras dengan visi sekolah. Dengan adanya diskusi seperti ini, mudah-mudahan memudahkan Bu Yuniar dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan dan program ke depannya. Tentunya dengan dukungan sekolah dan juga rekan sejawat yang senantiasa berkolaborasi, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin dalam hal ini saya juga mendukung upaya-upaya Bu Yuniar dalam melaksanakan pembelajaran daring juga tentunya. Jangan sampai dilupakan hal-hal yang memang sudah menjadi tugasnya Bu Yuniar sebagai calon guru penggerak gitu ya. Sekedar mengingatkan juga, mudah-mudahan Bu Yuniar dalam halnya melaksanakan program guru penggerak ini selalu diberikan kesehatan. Dan juga saya khususnya meminta maaf jika ada salah-salah kata, berterima kasih atas penerimaannya ya di sini, supaya kedepannya saya juga nanti bisa mengevaluasi pendampingan individu berikutnya. Terima kasih banyak Bu Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.